gacun 4 kabel. Ini termasuk gacun yang super stabil ya. Cuman ini gacun menurut saya paling cocok untuk menjadi pengganti regulator televisi LED ya. Jadi dia ini ada skematik diagramnya. Dia bisa mendriver 5 sampai 24 volt ya. Saya baca deh skemanya ya. Jadi si apa ya, bentar. Ini ada gambar. Ini jadi si kabel yang merah ini nih. Si kabel yang merah ini masuk ke yang hitam dulu ya. Yang hitam ini masuk ke negatif elko yang 300 volt ya. Elko yang besar itu di regulator. Di regulator televisi khususnya yang LCD, yang LED ya. Terus yang merahnya ini masuk ke kaki kolektor pada regulator. Tapi saran saya ya emang harus ya regulator atau transistor regulator yang ada di driver yang di rangkaian regulator TV tersebut harus dicabut dulu ya, atau diputus. Masuk ke kaki kolektor ya, kolektor pada regulator. Terus yang hijau ini masuk ke ground atau ke GN yang ada di output ya, yang ada di output regulator, yang pokoknya sudah nyebrang dari power supply ya, dari tegangan tingginya sudah nyebrang. Kita solder di kaki negatifnya. Terus yang kuningnya ini kita tempelkan atau solder di kaki positifnya elko tersebut ya, setelah dioda ya, bukan sebelum dioda. Nah, kemudian tripod ini kita setel ke paling mentok ya, paling mentok dulu. Paling mentok kita setel, dikecilin. Nanti setelah selesai memasang, jangan lupa pendinginnya ya, pendinginnya yang rapi supaya dia tidak terlalu panas ya, karena memang ini sebetulnya gacun ini memang dia sifatnya sudah tidak terlalu panas ya. Jadi dia makanya saya bilang ini super stabil. Karena apa? Dia itu tidak terlalu panas dan juga dia kinerjanya juga sangat stabil, teman-teman. Jadi jangan lupa nanti pakai heatsink yang aman ya, supaya dia tidak panas pada bagian transistor FET ini. Ya, ini jenisnya transistor FET karena memang dia ada di gacun. Biasanya memang dia pakai FET, bukan transistor regulator ya. Itu. Terus setelah ini mentok ya, kita colok ke PLN, ke listrik. Nanti kita putar sedikit-sedikit. Dia butuhnya berapa tuh drivernya untuk melod MP-nya pada itunya ya, PCB TV LCD-nya. Contohnya kayak seperti ini nih. Dia butuhnya loadingnya berapa volt? Ada yang 12 volt biasanya sampai 24 volt, tergantung inci pada TV tersebut. Biasanya lebih besar incinya, maka dia juga butuh tegangan lebih besar juga gitu. Tapi biasanya tidak terlalu besar sih, dia sampai paling 24 volt lah gitu ya. Jadi nanti kalian colokin, terus kemudian taruh di probe negatif dia ya, itu si alphameter ya, atau nih kalau bisa nih yang kayak gini nih, yang digital ya, yang kayak gini. Jadi nanti dia kasih 50 volt saja atau 200 volt ya. Nanti dia menentukan tegangan berapa kita butuhnya, maka kita putar tripod ini ya. Ini tripod kita putar.
Nanti butuhnya berapa untuk meloading, kita sesuaikan gitu supaya tidak over gitu pada televisi tersebut. Karena memang kalau misalkan kita sudah putar dari awal, takutnya si televisi tersebut butuh tegangannya kecil dan kebesaran, maka ya terancam juga sih PCB pada impact-nya ya gitu. Takutnya ada overheat gitu. Makanya saran saya dikecilin dulu ininya supaya aman, baru kalian pasang probe negatif dari alpometer ke GN ya, ke ground, positifnya masukin ke sini. Nanti tinggal putar, dibesarin, sesuaikan dengan kebutuhan tegangan yang dibutuhkan untuk meloading unit televisi tersebut gitu teman-teman. Oke ya, cukup ya untuk pembahasannya. Untuk misalkan pengen penjelasan lebih jelas gitu, teman-teman bisa komen di bawah. Nanti saya insya Allah buatkan video detailnya gitu. Karena ini juga saya request dari teman-teman gitu. Coba jelasin dong gitu. Dari gacun, fungsi gacun yang 4 kabel tersebut ya. Saya saranin untuk TV LCD itu atau TV LED itu pakai gacun yang 4 kabel ini. Menurut saya ini kayaknya sangat stabil gitu ya. Itu ya teman-teman. Sekiranya misalkan ada apa ya, ada pertanyaan atau apa tentang elektro, teman-teman bisa tanya khususnya hardware-hardwarenya ya gitu. Karena memang software-softwarenya juga saya laptopnya sedang dalam keadaan di rehab sama saya gitu. Terima kasih teman-teman ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.